Baik. Jadi kembali lagi karena ini ya, kita sebagai manusia itu ada nilai ikhtiarnya juga ya, Gus. Iya, ada Kemudian ikhtiar, itu sebab. Iya, ada hmm, ikhtiar, ada usaha, itu sebab. pukul 17 sahabat MQ di program fikih baru dengan tema memutuskan child free. Bolehkah dalam Islam? Tadi kita sudah mendapatkan jawabannya ya bahwa boleh dengan alasan tertentu dan juga itu menjadi haram karena dengan alasan tertentu juga ya tadi sahabat MQ. Silakan kami juga mengundang Anda sahabat MQ untuk bergabung berdiskusi ya untuk membahas tema kita tentang child free ini. Nah, ini mungkin Anda ada perspektif atau pandangan lain ini seperti apa mungkin bisa didiskusikan di MKFM Jogja sahabat MK. Kita lanjut Gus Anis. Ini terkait child free ini sendiri, semisal ada kasus seperti ini, Gus. Ketika seseorang ini terkait praktek sih, ini Gus. Dalam prakteknya dia kemudian berhubungan suami istri, namun artinya sudah ada benih atau sperma yang dia di rahim, kemudian dia memutuskan untuk child free, artinya dia menggugurkan kandungannya itu seperti apa ini, Gus? Ya, eh, itu hukum lain lagi ya, Mas Baihaqi. Jadi motivasinya child free, tetapi itu sudah eh, sudah bukan lagi praktek adamul injab, tetapi itu ijhad ya. Jadi menggugurkan kandungan. Ya, itu apabila sudah melampaui fase ruh itu ditiupkan ke dalam rahim, maka itu mayoritas ulama hukumnya haram, tidak dibolehkan untuk menggugurkan kandungan itu. Itu harus dipelihara, harus dilanjutkan sampai nanti melahirkan. Ada sebuah riwayat itu seseorang datang kepada Kanjeng Nabi yang mengatakan kalau dia itu memiliki budak perempuan, budak perempuan yang pada waktu itu pada fase perbudakan kan itu masih halal. Dia berhubungan dan anak akroh antahmil, saya itu berhubungan tapi nggak mau dia itu hamil gitu. Kata Kanjeng Nabi, i'zil anha gitu. Jadi ya kamu azil aja in syi'ta fa innahu sayatiha maqudirolaha. Jadi ada bahasa itu sayatiha maqudirolaha. Akan datang nanti waktunya kalau memang sudah ditakdirkan. Jadi orang yang ingin ingin child free tapi kok pada waktu berhubungan ternyata tidak itu berhasil misalkan, dan justru itu berbuah ovum dan sperma itu bertemu dan kemudian menjadi embrio bagi seorang anak, ya baiknya disyukuri. Ya kan? Baiknya disyukuri, itu termasuk sayatiha maqudirallahu, Allah sudah mentakdirkan. Baik. Ya, kita ihtiyat saja dari khilafiyah para ulama, apabila itu sebelum ditiupkannya ruh itu, ya baiknya seyogyanya itu tidak ada ijhad atau tidak ada pengguguran. Baik. Artinya untuk child free ini konteksnya ini ya, dia belum sampai ke wujud ya. Jadi belum ada potensi. Ada potensi. Kalau sudah bertemu kan berarti ada potensi. Jadi child free itu memang tidak sama sekali, belum ada potensi untuk wujud anak itu. Baik. Kalau Baik, sudah Gus. bertemu berarti ada potensi. Makanya itu konteks hukum lain. Baik. Ini kita coba lihat ya, Gus, pertanyaan dari pendengar MKFM Jogja yang menyimak. Ini dari sahabat Rina di Jogja. Ini kalau nikah tapi nunda anak dulu karena koamnya nunggu kuliah, udah lulus kuliah. Ini gimana, Gus? Ya itu baik kalau ada alasan maslahat seperti itu. Iya.
Jangan sampai nanti hamil di pertengahan. Tapi ya seumpama itu terjadi ya nggak apa-apa. Saya tihamaku dirolahu. Saya tihamaku dirolaha. Jadi ya nggak apa-apa. Baik, artinya tidak apa-apa ya untuk menunda anak karena permasalahannya ini tengah menuntut ilmu, nunggu menyelesaikan studinya dulu, ini tidak apa-apa ya, Gus Anis. Ya, jadi menunda memiliki anak. Tapi kalau itu terjadi, itu harus dilanjutkan ya Gus, tidak boleh kemudian. Ya, seyogyanya begitu. Baik Gus. Baik, terima kasih sahabat Rina di Jogja yang sudah bergabung. Ini ada sahabat Utik yang juga bertanya di Piungan. Ini mohon maaf, mungkin secara unsur atau pikiran lain juga diperbolehkan. Bagaimana Ustadz kalau ada seorang suami istri yang salah satu tidak untuk memiliki seorang buah hati karena di sisi lain, misalnya seorang suami yang belum dekat atau kurangnya ada rasa kasih sayangnya seorang anak. Kadang juga alasan saat bayi nangis kemudian suami merasa terganggu, nggak bisa tidur atau kebisikan gitu. Ini karena maaf seorang suami yang kurang adanya kasih sayang dalam hatinya karena juga belum tertanam pendidikan agama parenting tentang anak atau kurangnya kepahaman hal tertentu. Nah ini gimana nih Gus? Pertanyaannya? Jadi intinya ini tentang ini nih, semisal dari suaminya yang kemudian dia belum ada ilmu ya atau belum terkait mendidik anaknya, nanti terus dia merasa tidak nyaman juga kalau misal khawatir tidak nyaman, semisal nanti kan bayi biasanya nangis terus tuh biasanya ya, ini dia merasa terganggu. Nah terus dia memutuskan untuk tidak memiliki anak, ini bagaimana nih Gus? Ya, memang idealnya, seyogianya pasangan itu sebelum menikah itu harus belajar dulu ya mengenai hukum-hukum rumah tangga. Dan sebetulnya kalau di kitab itu, di Ihya Ulumuddin itu, bagian dari hak anak itu adalah mendapatkan pembelajaran dari orang tua mengenai adab atau etika ketika berkeluarga, terutama istri kepada suami dan juga bagaimana menjadi seorang suami. Itu kewajiban orang tua untuk memberikan pelajaran kepada anak. Ya bisa dengan dipondokkan, disekolahkan, dimadrasahkan, yang itu memberikan materi tentang bagaimana menjadi seorang istri dan menjadi seorang suami yang baik. Idealnya begitu. Jadi ada bekal bagi dirinya. Nah, kalau kemudian itu menjadi alasan yang itu karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, ya itu menjadi akibat bagi dirinya karena kebodohan, ketidaktahuannya dan tidak mau belajar itu bagaimana menjadi suami yang baik. Ya kan, tidak boleh sabul aulad. Ketika anak-anak itu ramai, nggak boleh kita memaki. Nggak boleh kita menggertak, itu bagian dari adab, bagian dari etika yang seorang suami itu seharusnya harus tahu sebelum menikah. Maka dia tidak merasa terganggu seharusnya ketika seperti itu, ketika dia memiliki ilmunya dan dia belajar. Tapi kemudian ya ketika dia tidak memahami itu, ya itu menjadi akibat bagi dirinya karena ya tidak belajar. Kewajibannya untuk belajar dan kewajiban orang tua untuk memberikan hak anak itu belajar tentang ilmu berkeluarga itu tidak terpenuhi. Maka ya dosa orang tuanya juga ketika tidak mengajarkan itu kepada anaknya. Dan anaknya sehingga tidak tahu bagaimana berkeluarga yang baik. Kalau kemudian dia mendasarkan alasannya itu kepada ketidaktahuannya karena kemalasannya belajar dan lain sebagainya, ya itu menjadi dosa bagi dirinya karena tidak tahu ilmunya berkeluarga. Padahal itu wajib. Itu termasuk ilmu ahwal. Kalau kita mau berkeluarga, kita wajib tahu ilmunya berkeluarga. Termasuk salah satunya apa? Tidak boleh sabul aulad dan lain sebagainya. Baik Gus, artinya ini tidak bisa ya itu menjadi alasan ya karena Baik. Bisa menjadi alasan ya. Oh saya kalau anak ramai inginnya marah, itu tidak menjadi alasan. Baik Gus. Ini ada juga dari sahabat Mahadi Isanuddin. Ini bertanya, apakah child free ini termasuk juga ke dalam anak-anak usia dini
dan anak-anak usia sekolah yang kesehariannya cenderung untuk bermain games di gadget dan memegang gadget sehingga menimbulkan kecanduan yang serius tanpa memperhatikan pendidikan anak-anak di rumah selama PJJ dan pandemi. Ini seperti apa ini Gus ini? Ya, hubungannya dengan child free apa ya itu ya? Ini mungkin ya ini perlu dikonfirmasi lagi ya nih, sahabat Antapani terkait child free itu sendiri. Ini pertanyaannya di mana nih? Baik. Ya, mungkin bisa jadi remaja-remaja sekarang itu tidak tertarik menikah, tapi tertarik dengan gadget begitu ya, dengan game dan lain sebagainya, sehingga mereka menunda pernikahan. Akhirnya itu termasuk golongan child free atau bagaimana? Tidak mau menikah, akhirnya remaja. Dan ini kan hukum sosial ya, saya kira dulu menikah itu di umur 17, 19 itu sudah menikah karena perubahan dunia, perempuan sudah mulai masuk ke dunia sosial, karir, keluar dari kewajiban-kewajiban di dunia domestik, akhirnya menikah, perempuan juga masuk ke ruang belajar, akhirnya menikahnya sekarang 20, 21 dan jadi itu sebetulnya terjadi penundaan juga untuk menikah, tetapi tidak apa-apa. Jadi al-hukmu yaduru ma'ailatihi wujudan wa adaman tahayyurul ahkam bi tahayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Hukum itu tergantung alasan hukumnya. Alasan hukumnya ada, hukumnya ada. Alasan hukumnya berubah, hukumnya berubah. Dan hukum itu berubah sesuai perubahan ruang, waktu, situasi, dan kondisinya. Baik Gus, mungkin ini yang dimaksud sahabat Mahadi ini mungkin pasang suami istri yang takut kalau dia punya anak itu anaknya main game terus ini, Gus. Memutuskan tidak bisa menjaga anaknya karena anaknya main game terus begitu ya. Jadi itu untuk saat ini saya kira masih bisa dikendalikan ya, orang tua bisa berpikir strategis, rasional. Itu saya pikir belum masuk pada konteks ruang atau situasi di situ fasadul zaman. Kalau fasadul zaman itu boleh, wah ini semua itu sudah gandrung dengan IT misalkan, nggak bisa lagi dikendalikan oleh orang tua misalkan. Betul-betul nggak bisa. Tapi kalau untuk konteks saat ini saya pikir belum fasadul zaman. Banyak tuh orang tua yang bisa meregulasi, mengatur, membatasi anak-anaknya untuk bermain game. Baik. Itu belum bisa menjadi alasan kuat saya kira. Baik, tidak bisa ini karena ini tergantung ke orang tuanya lagi ya dalam mendidik anaknya ya Gus. Betul. Belum, ya. Baik Gus, itu tadi terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung ya berdiskusi bersama kita dengan pembahasan child free ini. Mungkin di akhir segmen ini Gus Anis bisa kemudian merangkum ya pembahasan kita dari awal tadi nih Gus, silahkan. Baik, kalau boleh dirangkum, disimpulkan, hukum child free ini tergantung pada niatan atau motivasi ya. Apabila motivasinya itu nyata di sana ada maslahat, baik itu maslahat yang sifatnya individual atau maslahat yang sifatnya sosial, finansial dan lain sebagainya, itu dibolehkan child free itu. Tapi kalau kemudian alasan dari child free itu adalah ideologis atau stereotip terhadap perempuan, nanti kalau lahir anak perempuan begini-begini, kemudian tidak mau punya anak, alasan ideologis, alasan yang di situ tidak ada kebaikan atau maslahat sama sekali, justru madorot, justru kerusakan atau berbasis ideologi atau berbasis pada mungkin gerakan emansipasi, kemerdekaan, independensi perempuan dan lain sebagainya untuk saat ini, saya kira itu child free yang tidak dibolehkan. Baik, baik Gus Anis, terima kasih untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga pengetahuan atau wawasan kita tentang child free ini kemudian bisa kita kemudian menjadi ilmu yang barokah buat kita, yang bagaimana kita nanti menyikapi suatu persoalan itu tidak kemudian itu menjudge itu haram, kemudian itu halal, tapi di sini kita bisa mengetahui hukum asalnya seperti apa begitu ya Gus Anis.
Baik, terima kasih Gus Ani. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di program-program selanjutnya, Gus. Baik, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi